Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Malam hari ini ada bisa ketemu lagi setelah telat setengah jam karena dokter tadi mengajar ya. Ada mengajar Ngajar silat. mahasiswanya. Silat apa meneh? Silat-silat dua ayat. Aduh. Ya, hari ini dokter kenapa itu pakai jaket tebel apa kedinginan, Dok? Yo nanti ini adem, Wim. Adem. Nah, di sini ya nggak dingin amat sih, 6 derajat, 7 derajat. Tadi di luar 7, 6 gitu. Ya lumayan hangat lah. Mendekati tahun baru, Dok ya. Yo, Mulai dingin. Ya, ini Dok, kembali lagi ke bahas ya biasalah. Sebenarnya udah lama banget dibahas, cuman ya nggak apa-apa lah. Kita bahas lagi, Dok. Mengenai free will Oh, dan ya. dan law of attraction. Law Sing of terakhir attraction, ya. sing terakhir itu namanya sok keren gitu, law of attraction sok Law keren of gitu. attraction. Nah, ini kan sebetulnya nak menurutku hampir mirip sih, makanya tak gabung. Free will kan pada dasarnya itu tentang kehendak bebas manusia ya. Jadi seakan-akan tuh manusia mempunyai kehendak untuk memilih sesuatu atau tidak memilih sesuatu. Nah, sedangkan free will itu juga sama. Law of attraction itu istilahnya pengembangannya dari free will, yaitu ketika manusia menginginkan sesuatu itu seakan-akan dia menarik keinginannya itu menjadi kenyataan seperti itu. Nah, monggo dokter membahas free will dulu atau law of attraction dulu, silakan monggo dok. Ini menurut sains ya, nanti secara sains dulu ya, secara sains. Kita ngomong sains ya, kita ngomong sains free will itu apa, terus kemudian law attraction itu apa. Law attraction itu pada dasarnya kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, itu maka yang terjadi akan baik gitu ya. Kalau kita menginginkan hal-hal yang buruk atau membayangkan hal yang buruk, yang terjadi adalah hal yang buruk. Itu kurang lebihnya law attraction itu kayak gitu ya, itu kayak gitu. Sebenarnya free will itu, yang namanya free will itu adalah istilahnya kehendak bebas, bahwa manusia itu menentukan segala sesuatunya, pingin A atau B itu sepenuhnya karena kehendak bebasnya sendiri. Dia tidak dipaksa oleh apapun, gitu ya, tidak dipaksa oleh apapun. Jadi ya tidak dipaksa oleh keadaan, ya jadi dia bisa memilih, mau memilih A atau memilih B, ya itu terserah gitu. Itu adalah free will. Kita bahas satu persatu. Free will ya memang sampai baru-baru ini ya, baru pada saat kita mempelajari mempelajari yang namanya neuroscience itu. Sebelum ada neuroscience itu, yang namanya pendapat apakah kita punya kehendak bebas atau tidak, itu tidak ada buktinya gitu ya, tidak ada buktinya. Tapi masing-masing punya istilahnya punya dasar pemikiran itu, bahwa manusia itu punya free will itu. Kalau ilmu pesantren itu ya, ilmu pesantren itu ada yang namanya aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Qadariyah dan Jabariyah itu. Yang namanya Jabariyah itu, kita ini sudah hanya wayang aja gitu. Manusia ini hanya wayang. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah wayang gitu. Hanyalah boneka yang dijalankan oleh dalangnya gitu. Itu Jabariyah gitu. Ada yang maha dalang gitu ya, yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu adalah Jabariyah itu. Kalau dalam ilmu pesantren ya itu Jabariyah itu. Ini filsafat sih sebetulnya, bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Ya pokoknya yang maha mengatur gitu ya, maha dalang gitu ya. Entah namanya apa terserah, pokoknya maha dalang. Itu adalah Jabariyah itu. Nah, Jabariyah ini tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak direncanakan atau tidak memenuhi keinginan yang itu maha dalang tadi itu. Itu adalah aliran
Jabariyah gitu ya. Itu itu ini adalah satu aliran. Ada aliran lain yang mengatakan aliran Qadariyah. Lah ini loh Qadariyah ini loh bahwa manusia itu mempunyai qadar, mempunyai kehendak bebas. Jadi manusia ini tidak dalam kekuasaan yang maha dalang tadi dalam melakukan sesuatu gitu ya. Dasar pemikirannya beda-beda. Ini filsafat itu. Benar kamu bahwa ini adalah Jabariyah atau Qadariyah bahwa manusia itu mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas atau tidak mempunyai kehendak bebas. Itu dalam waktu ribuan tahun itu diperdebatkan dalam tataran yang namanya filsafat itu. Jadi ada yang filsafat yang pro bahwa manusia itu tidak mempunyai kehendak bebas. Siapa? Tadi itu aliran Jabariyah tadi itu. Yang kedua adalah aliran Qadariyah bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas gitu ya. Dan karena manusia mempunyai kehendak bebas, kalau dalam aliran Qadariyah ini wajar kalau manusia itu kemudian dihukum karena dia harus menerima itu. Dalam aliran Qadariyah ini gitu ya, bahwa yang maha dalang itu hanya menentukan aturan-aturan dunia terus diserahkan kepada manusia sebagai orang yang dipercaya mengendalikan itu ya, pemimpinnya itu, pengatur dunia itu manusia itu wakilnya yang maha dalang tadi itu kalau dalam filsafat Jabariyah vs Qadariyah ya gitu ya. Ini adalah ini adalah filsafat yang bertahan ratusan tahun, ribuan tahun bahkan ya, ribuan tahun ini orang bekerja berkutat dengan ini. Nah, hanya saja setelah yang namanya neuroscience ini berkembang gitu ya. Neuroscience ini berkembang, maka neuroscience berkembang, mereka meneliti gitu ya, meneliti. Termasuk ada yang namanya neurolog yang bernama Sam Harris itu. Dia itu meneliti benar, apakah benar manusia itu punya yang namanya free will gitu ya, kehendak bebas gitu. Yang pertama itu, kita sudah lama tahu bahwa yang namanya sel-sel kita ini, sel kita itu bekerja mengikuti hukum alam gitu ya. Sel kita tidak terlepas daripada sel saraf gitu. Sel saraf juga gitu. Sel saraf itu bekerja mengikuti hukum alam gitu. Dasarnya misalnya sel itu tetap eksis dan bekerja karena dijaga oleh yang namanya sistem-sistem yang mempertahankan yang namanya permeabilitas membran, yang namanya perbedaan voltase ya, perbedaan potensial membran yang min 0,68 milivolt itu ya, di luar dan di dalam membran sel itu. Nah, kalau keadaan ini dipertahankan, maka sel itu akan tetap hidup, gitu ya. Dan sel itu bekerja, gitu. Yang mempertahankan beda potensial antara di luar dan di dalam membran tadi itu apa, gitu. Itu adalah sistem yang namanya natrium kalium pump, itu ya. Natrium kalium pump. Jadi di dalam sel kita itu natrium itu otomatis masuk ke dalam. Terus untuk mengeluarkan dipompa, gitu. Kalium itu otomatis dia keluar sel dan untuk mengembalikan ke dalam sel itu dipompa gitu ya. Nah, namanya pump atau pompa natrium kalium itu. Nah, pompa ini akan bisa jalan kalau kita mempunyai bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Itu mahasiswa kedokteran semester 1 itu udah diajari gitu, mulai tahun 50-an ya sudah kayak gitu ya. Sudah diajari seperti itu bahwa pada dasarnya secara fisiologis jaringan-jaringan kita bekerja karena selnya sehat gitu ya. Selnya sehat itu. Nah, jaringan yang sehat membentuk yang namanya organ yang sehat gitu. Jadi pekerjaan organ itu akan bagus kalau jaringannya bagus. Jaringan bagus kalau selnya itu bagus. Dan semua sel itu pada dasarnya sama gitu. Pada dasarnya sama. Mereka bekerja dengan adanya itu tadi natrium kalium pump itu ya. Gitu. Nah, itu udah lama. Tapi setelah kemudian dalam dan sebetulnya dengan pengetahuan ini
Sebetulnya nggak ada kehendak bebas, itu nggak ada gitu. Lah kenapa? Loh, natrium kalium itu keluar masuk itu kita bukan kemauan kita kok, itu kemauan alam gitu ya. Kalium natrium masuk itu bukan kemauan kita gitu. Jadi kerja otak kita itu betul-betul gitu ya. Tergantung misalnya kadar kalium dalam darah kita gitu. Sangat tergantung yang namanya kadar kalsium, kadar natrium, sangat tergantung. Misalnya di darah kita itu natriumnya itu turun gitu ya. Turun aja, misalkan dari 135 itu ya normalnya, dia turun dari 130 apalagi 125, teler dia itu. Lah gimana mau punya kehendak bebas wong teler gitu ya. Jadi gitu ya, dengan pengetahuan dasar tahun 50-60, kita paham ini nggak ada kok kehendak bebas itu. Natrium turun kita teler kok. Belum aja ya, misalnya dalam darah kita ada yang namanya kadar gula ya, glukosa gitu. Nah, di otak kita glukosa itu rata-rata adalah sepertiga levelnya dari level di dalam darah gitu. Kalau darah kita itu turun misalnya level gula darah kita itu misalnya di bawah 60 itu. Orang itu ngantuk gitu ya. Teler dia itu. Nah, coba gara-gara gula aja kita nggak bisa punya kehendak kok gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Nah, tetapi kemudian ini pemikiran sederhana ya bahwa tubuh kita itu digerakkan oleh sekumpulan organ dan organ itu disusun oleh yang namanya jaringan dan jaringan itu dibentuk oleh sel itu dan sel itu bekerja sesuai hukum alam itu secara acak itu. Nah kecenderungan orang berlaku itu beda-beda. Kamu tahu nggak sejak kecil ada anak yang cenderung nakal, tahu kamu itu anak kayak gini dikasih tahu nggak ngerti gitu ya, nggak tahu gitu. Misalnya gini, Wim, kamu inget pertama kali umur berapa Wim? Lali dok. 5 mungkin. 5 umur mungkin. 5. Ya. Umur 5. Jadi sebelum itu kamu nggak merasa kan dirimu ada gitu. Nggak merasa gitu. Jadi anak anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun jerit-jerit minta permen itu kemauannya siapa coba? Orang dia nggak tahu kok gitu itu. Sama gitu ya. Anak umur 2 tahun jerit-jerit wah gitu ya. Minta balon itu, orang tuanya sampai bingung, digendong gitu ya itu. Ya, tantrum. Pertanyaannya itu kemauannya siapa gitu? Kemauan otaknya. Iya, orang dia itu nggak bisa. Anak kecil itu tidak bisa menentukan mana yang harus dilakukan. Baik dan buruk mereka belum tahu, apalagi salah dan benar gitu. Nah, kalau kemudian free will itu ada, sejak kapan free will itu ada? Pertanyaannya. Loh, anak kecil, anak bayi nggak punya free will. Anak umur 3 tahun nggak punya free will. 5 tahun, banyak anak 5 tahun yang belum tahu, belum sadar itu. Coba nanya lah, banyak yang umur 7 tahun, 8 tahun baru merasa ada gitu. Nah, kalau misalkan 5 tahun, ya 5 tahun jam berapa, 5 tahun lebih berapa bulan, lebih berapa menit, lebih berapa detik gitu. Batasnya di mana itu? Yang namanya free will itu. Itu adalah perdebatan lama. Bahwa sebetulnya tidak ada bukti bahwa kita itu punya free will. Gitu. Sains memang begitu, Wim. Sains ini tidak membahas apa yang nggak ada gitu. Sains itu adalah mencari dan mencari dan istilahnya menemukan mekanisme hal-hal yang ada gitu. Ya, kalau gitu, kalau misalkan gini ya, berpikirannya adalah bahwa kita belum menemukan bukti ada free will, bukan berarti free will itu tidak ada. Ini kan silat lidahnya orang-orang yang filsafat itu ya, filsafat itu silat lidahnya bahwa yang ketiadaan bukti itu bukan bukti bahwa tidak ada gitu ya itu. Nah, sains ini nggak peduli dengan barang-barang yang nggak ada gitu ya. Nggak peduli dengan hal-hal yang nggak ada, itu sains nggak peduli. Sains hanya memperdulikan hal-hal yang ada. Jadi kalau misalkan nggak ada ya, sains bilang ya belum terbukti ada gitu. Nah, yang namanya
yang namanya free will ini makin ke sini makin tidak terbukti ada gitu, makin terbukti sebaliknya, Misalnya bahwa aku tadi pemikiran bahwa Determinisme yang tuh. namanya determinisme memang gitu. Nah, determinisme itu kan ada lawannya gitu ya. Ada lawannya bahwa kita ini determinisme ya, ada lawannya. Determinisme itu, kalau determinisme jelas bahwa kita itu, tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Ada yang namanya alurnya di situ gitu ya, ada yang namanya flowchart, ada yang namanya algoritma. Dan algoritma alam semesta ini konsisten itu ya, konsisten gitu. Kalau nggak konsisten, itu pesawat itu bisa terbang itu karena bisa dihitung karena konsisten hukum alam itu. Dan hukum alam itu juga berlaku pada tubuh kita, tubuh kita disusun oleh bahan-bahan alam gitu ya. Nah, atas dasar pemikiran ini sebetulnya tidak ada free will gitu. Nah, tapi gitu ya. Kira-kira di akhir tahun 90-an yang namanya Sam Harris itu meneliti gitu ya. Meneliti sebetulnya free will itu ada apa tidak gitu ya. Nah, akhirnya Sam Harris dan kawan-kawan itu menemukan sebelum orang itu punya keinginan, selnya itu sudah aktif duluan gitu. Jadi keinginanmu pun itu muncul setelah ada beberapa aktivitas dari sel dan jaringan gitu. Jadi kamu tidak bisa menentukan keinginanmu itu apa atau tidak bisa menentukan kelakuanmu itu apa karena sesaat sebelum itu terjadi gitu ya, sebelum itu terjadi sudah ada aktivitas sel. Jadi kamu memutuskan sesuatu itu di luar keinginanmu gitu. Ya, itu yang terjadi setelah yang namanya Sam Harris dan kawan-kawan itu meneliti adanya free will atau tidak gitu ya. Jadi kalau secara sains memang free will nggak ada gitu. Tetapi ini kita ngomong apa usulnya Sam Harris ya. Sam Harris itu roto aneh orangnya ya. Bukan roto, emang aneh Sam Harris ya itu. Sam Harris itu kalau kalau ketemu sama Richard Dawkins dibully habis-habisan mengenai yang namanya moral karena akhirnya yang namanya Sam Harris ini juga mengatakan bahwa yang namanya moral itu ada dasar-dasar biologinya gitu ya, ada dasar-dasar biologinya iya gitu, bahwa menentukan hal yang baik dan buruk itu ada dasar-dasar biologinya. Makanya meskipun yang namanya Sam Harris itu menyampaikan bahwa sebetulnya free will itu tidak ada gitu, tapi untuk membuat manusia itu berlaku baik dalam tanda kutip itu bisa diupayakan sesuai dengan dasar-dasar biologi gitu. Biologi. Salah satunya prinsip-prinsipnya kenapa dia mengatakan biologi si Sam Harris itu karena kalau kita itu memegang moral itu pada tataran misalnya kebudayaan, moral jadi beda-beda. Moralnya orang Semarang sama orang Surabaya udah beda gitu. Terus kalau moralnya orang Yahudi dengan orang Kristen beda lagi moralnya gitu. Nah, akhirnya yang namanya Sam Harris itu mengusulkan moral berdasarkan apa? Berdasarkan biologi gitu. Biologi. Jadi orang melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu, kalau boleh melakukan sesuatu dasarnya adalah pengetahuan biologi gitu. Itu yang diusulkan oleh Sam Harris misalnya kenapa? Misalkan Sam Harris itu bilang, misalnya binatang-binatang tertentu itu bisa merasa dirinya ada, punya emosi gitu. Jadi gimana supaya tidak membuat binatang-binatang itu stres gitu. Jadi yang boleh dibunuh misalnya dimakan itu ya. Dimakan, disembelih adalah satu binatang-binatang yang tidak punya emosi gitu, tidak merasa dirinya ada gitu. Atau tumbuhan gitu. Ini adalah usulan dari
usulan dari Sam Harris itu. Itu adalah usulan dari Sam Harris. Nah, jadi Sam Harris itu mengusulkan ini. Misalnya, kalau kita berpegang pada moral, itu moral yang mana yang kita pegang? Baik dan buruk itu baik buruk yang mana yang kita pegang? Itu berdasarkan dari usulan Sam Harris. Meskipun dari penelitian-penelitian atau yang disampaikan oleh Sam Harris sebetulnya free will itu tidak ada. Tetapi meskipun free will itu tidak ada, yang namanya kelakuan itu ya, kelakuan kita, perilaku kita itu bisa diatur karena kita tahu dasar-dasar atau cara kerja biologinya supaya bagaimana supaya manusia itu bisa berperilaku seperti yang kita harapkan. Itu justru karena kita tahu bahwa itu tidak ada free will gitu ya, sehingga kita melakukannya itu berdasarkan biologi. Jadi manusia itu bisa di-drive untuk berperilaku jahat atau tidak. Itu karena kita tahu bahwa free will itu tidak ada gitu. Contohnya ya sudah jelas, misalkan anak-anak yang diajari untuk antri, dilatih untuk antri sejak kecil itu. Dilatih untuk misalkan tidak memegang barangnya orang lain sejak kecil. Empatinya tinggi. Ini karena pengetahuan kita tentang cara kerja otak kita itu bisa di-drive karena kita tahu bagaimana mendrive atau mengarahkan perilaku seseorang, ya behavior seseorang melalui pengetahuan yang kita punyai. Itu, abaikan yang di belakang ya, abaikan aja. Mereka lagi sibuk, biarin aja. Mereka waktunya makan. Kamu bisu, kamu bisu. Aku nunggu sing bening-bening teko, Dok. Nunggu yang bening-bening dateng ra. Aku wis ngiro kon iki jane rada-rada kentang kon. Ora aku lah. Banyak yang nunggu tuh, banyak yang nunggu juga tuh, yang cowok-cowok. Nah, tadi kan masalah free will, Dok ya. Jadi ya, kalau free will berarti nggak ada, berarti otomatis determinisme ya, otomatis ya. Karena segala kegiatan, segala perbuatan kita, apa yang terjadi dengan kita itu karena sudah alam semesta yang mendesain gitu kan, misalnya gitu. Karena ada aturan-aturan di alam semesta, kemudian aturan itu ada flowchartnya ya, ada alirannya gitu, akhirnya terjadilah tindakan atau apa yang terjadi pada kita, itu Dok ya. Ya, itu sekali lagi ya, yang namanya sains ini, bahwa temuan-temuan sains baru itu justru bertentangan dengan keyakinan kita bahwa yang namanya free will itu ada, gitu ya. Itu sains-sains terbaru. Tapi meskipun free will itu tidak ada, bukan berarti manusia itu tidak bisa diatur, gitu ya. Justru kita bisa mengatur karena kita paham bagaimana cara kerja otaknya kita itu ya, bahwa kita nggak punya free will, bagaimana kita itu bisa mengarahkan perilaku komunitas itu ya, perilaku ya, meskipun tidak universal sih, ada individu-individu yang perkecualian memang ya, emang dia ini adalah betul-betul ekstrim, misalnya orang yang psikopat murni gitu ya. Nah, orang ini ya memang sulit itu ya diarahkan seperti orang pada umumnya. Tetapi kita juga bukannya kita tidak punya jalan keluar, karena kita tahu cara kerjanya otak orang yang psikopat, maka kita bisa mengarahkan dia supaya psikopatnya itu tidak terekspresi. Itu yang justru kita itu bisa mencapai yang namanya komunitas atau kehidupan atau perilaku komunitas yang menguntungkan kita gitu ya. Bagaimana kita itu bisa berperilaku misalkan empati gitu, tidak saling menyakiti, saling mendukung gitu ya. Itu justru karena kita tahu cara kerja otak kita itu, dan kita tahu bahwa kita nggak punya free will gitu. Itu. Enggak, maksudnya gini tuh, karena kita kan di bagian dari alam semesta dan tercipta dari alam semesta. Maksudnya berarti kan kita itu ada dan melakukan sesuatu tuh atas kehendak alam semesta itu sendiri, karena atau gimana? Ya, alam semesta itu belum
belum ada bukti bahwa alam semesta itu punya kehendak, Wim, itu ya. Itu alam semesta Tanda ini kutip ada, maksudnya, tanda gitu kutip. ya. Ya ada. Tanda kutip Yang maksudnya. namanya hukum alam ya, maksudnya hukum alam. Iya. Maksudnya hukum alam. Hukum alam itu ada, tapi hukum alam juga, kecenderungan alam juga bahwa alam itu menuju ketidakteraturan alias entropi gitu. Entropi. Entropi itu ya. Jadi alam ini menuju ke keadaan yang tidak teratur, yang namanya entropi gitu ya. Jadi alam ini cenderung tidak teratur. Justru kita menemukan satu sistem yang melawan entropi itu ada, namanya kehidupan ini gitu. Kehidupan ini, alam ini cenderung menuju ke arah entropi, tapi kehidupan ini selama 4,7 miliar tahun itu terbukti melawan entropi itu ya. Kehidupan itu dia itu membentuk keteraturan itu ya. Ini kehidupan itu ya. Kehidupan itu membentuk keteraturan. Ya, jadi bertentangan dengan kecenderungan alam semesta yang menuju kekacauan, menuju ketidakteraturan atau namanya satuannya entropi, tapi kehidupan ini melawan entropi gitu. Nah, kehidupan melawan entropi ini pada dasarnya ya hukum alam juga, di antara sekian banyak kemungkinan muncul satu kemungkinan ya. Dan kemungkinan itu kemudian cenderung akhirnya membuat sehingga wajar kalau gitu. Itu sebabnya kenapa di alam dikatakan di tata surya kita itu yang ada kehidupan cuma di bumi gitu. Jadi bumi ini berkecualian itu. Di alam semesta kita ya, di tata surya kita. Tata surya. Nah, di galaksi kita, galaksi Binawa Sakti, kita belum menemukan bukti juga ada kehidupan itu ya. Belum menemukan bukti ada kehidupan. Jadi memang kehidupan itu sangat jarang di alam semesta, sangat jarang. Ya, kalau hitung-hitungannya itu ya masa ya di galaksi yang bentangannya itu 200 juta tahun cahaya ini kita tidak menemukan 200.000 tahun cahaya kita nggak menemukan adanya kehidupan itu. Ya, secara hitung-hitungan mungkin ada kehidupan. Jadi mungkin di bagian mana di galaksi ini ada yang namanya kehidupan mungkin, tapi sampai sekarang kita belum menemukan buktinya gitu. Kemungkinan itu ada. Jadi meskipun kita itu sains itu berpegang pada sesuatu yang ada, tapi kita juga bisa memikirkan yang mungkin itu gimana. Jadi yang nggak mungkin itu apa misalnya. Jadi ya misalkan sains itu tidak akan repot-repot membuktikan bahwa mencari sapu terbang itu karena itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Sapu terjang gitu ya. Jin, peri, prayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus itu di luar nggak penting banget itu ya, dan itu kemungkinan ada itu nggak mungkin lah gitu ya, itu nggak mungkin. Nah, sama dengan kehidupan ini, meskipun kita sampai sekarang itu belum menemukan kehidupan lain di luar bumi, tapi ada kemungkinan di luar bumi itu ada kehidupan itu. Meskipun kehidupannya ya hampir pasti nggak sama dengan yang di sini. Kenapa? Kita itu melewati kondisi yang berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Misalnya, kehidupan saat ini di muka bumi ini juga ditentukan atau diwarnai dengan 5 kali kepunahan massal. 5 kali kepunahan massal. Lah ya enggak mungkin lah ya, misalkan 1 juta tahun cahaya dari tempat kita itu ada kejadian yang persis di muka bumi itu ya. Kemudian ada luka, ada dinosaurus, enggak mungkin itu. Ya, enggak mungkin. Jadi kalau seandainya ada kehidupan, hampir pasti kehidupannya tidak sama dengan yang ada di bumi gitu. Enggak ada yang di bumi. Jangan bayang film Star Trek ya. Kamu datang di planet yang dimana ada kehidupan yang mirip orang, cuman kulitnya hijau gitu kan. Itu enggak mungkin terjadi. Itu Dragon Ball, Dok. Seperti itu.
Kenapa? Dragon Ball itu planet Oh, Namek. Dragon Ball itu planet Namek. Planet Namek itu. Ya itu ada Gue sorban. Nameknya. Gue sorban Itu Piccolo. Jadi ya Oke, Piccolo. oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kehidupan ya, kehidupan. Dari kita itu makin lama makin tahu lah caranya kehidupan. Misalkan ini multi universe gitu ya. Multi universe itu ya hitung-hitungan itu ada, tapi ya enggak lantas seperti filmnya Marvel itu apa sopo jenenge itu Doctor Strange itu ya enggak gitulah ya. Oh ya nang Bu ya enggak gitu. Gara-gara ya hitung-hitungan yang namanya multiverse itu atau multi alam semesta itu ya iya, tapi ya enggak gitu Masuk terus kemudian siapa jenenge Doctor Strange itu gelut sampai cukai daku ngono. Ngerti cukai daku. Ora arti. Cukai kok nek nang anu makanan Jepang iku ono cukai daku. Itu apa baby gurita itu. Baby gurita itu kan sing musuh Doctor Strange itu. Nah, iya enggak gitu. Kalau Doctor Strange itu adalah cerita mistis, fantasi. Cerita horor yang fantasi. Horor yang dibungkus ilmu pengetahuan itu bukan itu ya. Nah itu adalah kehidupan. Jadi makin lama kita paham kehidupan. Jadi yang namanya kehidupan ini kembali lagi yang namanya kehidupan ini adalah melawan yang namanya entropi. Meskipun melawan entropi itu bukan berarti menghilangkan entropi, tidak gitu. Kalau dalam sistem yang tertutup itu terjadi entropi, tapi kalau sistem yang terbuka dia itu bisa menyerap energi ya untuk menurunkan entropi di dalamnya. Tetapi ini tetap saja secara konstanta tetap itu. Jadi misalnya itu ya, gampangnya gini lah Wim. Kenapa entropi itu mesti kamu buang dan menimbulkan kekacauan di lain tempat? Misalnya gini. Kamu di kamarmu, kamu bersih-bersih sampai tidak ada yang namanya sampah. Ya, sampahnya kamu buang kemana, Wim? Ke belakang. Keluar kamar. Nah, jadi entropinya di belakang rumah bertambah gara-gara kamu buang sampah gitu. Ya, jadi entropinya di situ kekacauannya bertambah. Misalkan apa namanya tempat membuang sampah gitu. Ya benar, di kota Jakarta itu dibersihkan sampahnya, di mal-mal dibersihkan, dibuang kemana? Ke tempat pembuangan sampah. Buang sampah. Wah, di sana lebih kacau gara-gara kamu buang sampah gitu. Ya itu yang namanya dalam satu sistem yang tertutup kita bisa menurunkan entropi kalau kita menyerap energi gitu ya. Misalnya kamu atau menambahkan energi, misalkan kamu di kamar gitu ya. Kamarmu acak-acakan, kamu nonton TV sebentar kamarmu acak-acakan gitu. Ya loh, kamu nonton TV ya, kamu nonton sepak bola gitu ya. Ya, kamu nonton sepak bola. Kamu sepak bola dalam nonton di kasur gitu. Sementara kasurmu spraynya lungsep gitu itu. Nah, untuk merapikan spraymu, kamu memerlukan usaha. Butuh tenaga. Ya, tenaga. Itu memerlukan energi namanya. Kamu membuang sampah, menurunkan. Jadi, yang tadinya menjadi tidak teratur, kamu atur lagi, kamu memerlukan energi. Tetapi ketidakteraturan ini kamu buang keluar gitu. Nah, itu kita buang keluar. Ini sama. Jadi, ini yang terjadi juga. Itu. Misalkan di Denmark, di Finlandia itu, yang namanya entropi diturunkan. Tempatnya rapi gitu ya, rapi itu. Terus mereka pakai apa? Ya pakai BBM. Terus limbahnya ya dibuang ke kita gitu. Jadi bulet aja gitu. Nah, tapi sudah terbukti bahwa kehidupan itu melawan entropi. Jadi dengan demikian ya meskipun kita membuang entropi di luar. Nah, sekarang idenya adalah bagaimana orang sak bumi ini itu kita itu kerjasama bareng itu ya menjadikan bumi ini satu sistem, entropinya kita buang keluar kemana? Ke Jupiter kayak ke bulan kayak gitu loh ya itu. Jadi bumi ini seperti kamarmu yang diatur, sementara bulan, Jupiter, Pluto itu tempat sampah, Bantar Gebang yang kamu nggak teratur sampah. Nah itu yang namanya kehidupan itu. Jadi kalau kamu tadi mengatakan bahwa alam semesta itu punya kehendak,
Nggak ada bukti. Alam semesta ini acak kok gitu ya. Alam semesta ini acak. Kemarin baru seminggu yang lalu baru yang namanya teleskopnya Hubble itu menemukan bahwa ada matahari, bintang-bintang itu yang mereka itu terikat jadi satu gitu ya. Dan mereka itu bergerak saling, baik mereka itu saling berputar, matahari gitu ya. Berputar karena mereka saling apa namanya? Saling menarik. Jadi mereka itu karena gravitasi mereka itu terikat itu dan berputar bersama. Satu kelompok bintang gitu ya. Selama ini misalkan bintang kita, matahari kita ini adalah perkecualian itu. Pada umumnya yang namanya bintang itu bintang kembar, mereka itu berputar itu. Mereka berputar itu. Jadi yang lebih banyak matahari atau bintang itu adalah bintang yang berpasangan, berputar gitu. Pada umumnya matahari kita enggak gitu. Kembarannya kemana? Mencelat. Jadi planet-planet itu. Gitu. Yeah, jadi planet-planet itu. Nah, yang paling gede Jupiter itu adalah mbok-mbokane bintang satu yang paling gede tadi, yang terpisah tadi. Nah, ini juga perilaku alam gitu ya. Ini juga perilaku alam gitu. Perilaku alam atau ya namanya hukum alam gitu. Berjalan seperti itu gitu. Berjalan seperti itu. Jadi kalau ini kan diatur oleh alam semesta, ya enggak gitu juga kali itu ya. Enggak gitu. Alam semesta ini mempunyai yang namanya kemungkinan terjadi. Nah, kita kembali lagi seperti tadi itu. Kita hidup itu karena serangkaian serangkaian kebetulan itu. Misalnya kebetulan aja 4,5 miliar tahun yang lalu itu terus terjadi badai kilat petir di mana di alam semesta itu terus kemudian membuat atmosfer yang berisi NH4, CH3 dan CO2 itu terus membentuk yang namanya protein. Kebetulan itu. Coba kalau tidak itu, kan tidak ada yang namanya protein itu ya. Protein. Belum tidak ada yang namanya DNA. Kebetulan aja di antara sekian banyak DNA satu kemudian menjadi nenek moyang kita, itu juga kebetulan gitu ya. Terus kemudian 650 juta tahun yang lalu mendadak terjadi kepunahan massal yang pertama gitu. Kepunahan massal yang pertama. Mendadak suhu bumi ini bumi ini oksigennya meningkat sampai 20%. Itu juga kebetulan. Kalau tidak ada misalnya, tidak ada kepunahan massal yang pertama, lah kita nggak mungkin ada itu. Karena kepunahan massal yang pertama diakibatkan ada bakteri yang memproduksi oksigen lebih banyak sehingga atmosfer bumi ini jadi 20% dari yang tadinya 11%. Gitu. Lah kita sekarang memerlukan oksigen yang 20%. Kalau 11% kita nggak bisa gitu. Nah, kita ini juga sekaligus kita muncul karena sekaligus dikarenakan berbagai macam kebetulan gitu. Kebetulan, nah itu adalah peluang-peluang kecil itu bisa terjadi kalau kita itu mengulang gitu. Duh, misalnya kenapa? Kenapa misalnya tadi kehidupan pertama tadi luka? Di antara sekian, dari sekian juta miliar triliunan sel DNA itu ada satu kemudian yang gitu. Sama aja kalau kita melempar dadu ini ya. Semakin sering kita melempar ya, semakin besar kemungkinannya terjadi. Kalau lemparan itu jutaan kali gitu ya sama. Jadi kalau kejadian itu miliaran jutaan kali, kemungkinan yang paling kecil bisa terjadi gitu. Itu ya, itu yang masalah kehidupan. Jadi alam semesta tidak punya kehendak gitu. Iya, tanda kutip makanya. Nanti langsung ke Loa. Tetakon Loa gitu. Loa, pasar Loa gitu. Satu. Law of attraction itu jelas-jelas ngarang gitu ya. Tidak ada bukti bahwa law of attraction itu terjadi gitu. Tidak pernah ada bukti misalkan. Sekarang aku nanya Wim, gampangnya gini. Kalau kamu dulu di SD, kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru gitu. Presiden. Hampir semua orang kayak gitu itu. Ya itu.
Hampir semua orang kayak gitu. Apakah orang yang terus kemudian kepingin jadi dokter dan berpikir jadi dokter, lantas jadi dokter beneran? Ya enggak itu. Enggak gitu. Mana ada sih Wim orang yang cita-cita kecil. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi kasir Alfamart. Itu enggak ada kok Wim. Gitu. Enggak ada gitu. Tapi kebanyakan orang akhirnya ya bekerja sebagai kasir, bekerja sebagai apa namanya guru ya enggak lah, guru itu sedikit, yang banyak itu ojek online, buruh karyawan. Iya, karyawan. Padahal tidak banyak orang itu bekerja. Aku nanti cita-citaku jadi bawahan, enggak ada, Wim, gitu. Enggak ada itu. Jadi secara statistik, law of attraction itu enggak terbukti itu, bahkan terbukti sebaliknya gitu. Gampang kalau law of attraction itu. Law of attraction itu kalau kita itu membayangkan sesuatu itu akan terjadi. Enggak itu. Itu terjadi bahkan kecil banget itu. Contohnya aku itu enggak pernah punya cita-cita jadi dokter, malah jadi dokter itu. Nah ya, enggak ada gitu. Enggak ada. Jadi law of attraction, kalau kita menginginkan sesuatu itu kita akan mendapatkannya. Kata siapa gitu, omong kosong gitu. Berapa orang yang nggak kepingin miskin itu? Banyak orang nggak kepingin miskin, kepingin kaya. Lah yang kaya segelintir kok itu ya. Jadi law of attraction omong kosong gitu ya. Omong kosong law of attraction itu bisa-bisanya orang aja supaya kamu nggak punya pikiran macam-macam. Tapi ya sebetulnya nggak pernah ada law of attraction itu, ya gitu. Jadi kalau kita ngomong law of attraction bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang baik akan baik terjadinya, kalau kita menginginkan sesuatu yang buruk akan buruk terjadinya. Padahal dunia ini, kalau kita ngomong kejadian yang ada di dunia ini, ya irrelevan itu. Nggak relevan itu. Nggak relevan. Kenapa misalnya? Kita ngomong soal terjadi. Kalau kita perang, kita harus punya menanamkan pada ini pasukan-pasukan kita bahwa kita pasti menang gitu. Nah, gampangnya aja loh. Pasukannya Napoleon kalah itu. Gara-gara Gunung Tambora meletus itu. Gunung Tambora meletus. Loh, kalau Gunung Tambora itu nggak meletus itu, perang koalisi itu beda ceritanya, Wim. Itu ya. Beda ceritanya gitu. Ya terus itu perang koalisi yang namanya Perancis dikeroyok 8 negara ya. Perang berkali-kali itu. Perancis sudah sangat waktu itu Perancis itu adalah negara superpower, nggak bisa ngelawan itu dikeroyok. Yang ngeroyok siapa? Inggris, Rusia, Prusia, Austria, semua ngeroyok yang namanya Perancis itu. Semua ngeroyok gitu. Dan pada detik-detik terakhir pada saat mereka udah putus asa itu ya, waduh ini ngamuk Napoleon, kita mesti dihancurkan itu. Mendadak yang namanya Eropa itu hujan 2 bulan nggak selesai-selesai. Kenapa? Mereka tidak tahu karena ada Gunung Tambora yang meletus. Gunung Tambora itu di Asia Tenggara gini, meletus, memuntahkan yang namanya materi vulkanik, abu vulkanik di atmosfer ya, membuat suhu bumi turun 2 derajat gitu ya. 2 derajat itu. Eropa itu hujan 2 bulan nggak selesai-selesai itu. 2 bulan nggak selesai-selesai. Nah, yang namanya meriamnya Napoleon nggak bisa ditarik, lapangannya becek tanahnya itu. Nih, jadi bayangin aja, apakah terus kemudian waktu itu Napoleon nggak punya law of attraction gitu? Apakah terus kemudian keinginan menangnya pasukannya Napoleon kalah sama pasukan koalisi? Kan nggak gitu. Enggak itu. Jadi kehidupan ini nggak relevan itu. Kalau kita ngomong yang namanya segala sesuatu, kalau kita keinginan kita baik itu kan baik, ya enggak gitu. Tetapi
Sekarang itu kita tahu bagaimana cara bekerja otak kita gitu. Bagaimana tahu kita bisa mengatur populasi gitu. Bagaimana populasi yang bisa membuang sampah sejak kecil gitu. Tahu gitu. Caranya bagaimana? Bukan lantas terus kamu harus yakin membuang sampah itu baik, enggak ngunuin. Enggak gitu. Yang penting yakin, enggak, Dok. Yang penting yakin. Iya. Jadi kalau membuat itu tadi law of attraction, kamu yakinlah bahwa membuang sampah itu adalah kebaikan, maka kamu akan bisa membuang sampah. Itu kalau pakai prinsipnya law of attraction ya. Iya. Iya, betul. Tapi ya enggak gitu ya. Yang orang Jepang, orang Perancis ini bisa membuang sampah karena latihan mulai kecil dilatih membuang sampah gitu ya. Dilatih membuang sampah. Bukan lantas mari kita meyakini kebaikan terjadi di antara kita. Tiap hari kita saling bully. Tiap hari kita saling nyinyir, saling julid gitu ya. Bagaimana itu terjadi? Law of attraction apa? Law of attraction tae ya itu. Tae PT. Banyak. Law of attraction tae PT ya iku. Lucu, Dok. Semakin kesini kok para motivasi itu malah semakin rame, lucu banget. Loh, tapi gini, Wim, ada yang menggerakkan, yang istilahnya yang menang dalam kehidupan itu adalah yang namanya gerakan uang. Gerakan uang itu selalu menang. Yeah. Pergerakan uang itu selalu menang gitu. Pergerakan uang itu selalu menang. Nah, tapi kita juga tahu bagaimana yang namanya pergerakan uang itu dibuat untuk membuat menurunkan yang namanya entropi tadi gitu. Itu ya. Bahwa yang namanya motivacot itu lambene njaluk dilakban iku yo gitu. Motivator iku yo gua ya kudu tak tapuk ae lek ngomong cek entengi iku yo. Kandhane yo, Dok. Kakeane tenan, Dok. Lah yo kakeane iku. Motivasi positif taek PT iku. Ya di negara-negara seperti Perancis ini teratur bukan karena motivator, nggak ada motivator gitu ya, nggak ada motivator. Motivator nggak laku di situ, nggak laku di situ motivator. Nggak, susopo, mereka udah teratur kok hidupnya itu. Motivator itu nang Indonesia ya makin laris deh. Motivator. Jangan motivator ya. Ini Dok. Itu. Ya ini tak balik sedikit masalah dia free will. Maksudnya aku bukan dari kehendak, mesti alam semesta itu hidup, bukan, Dok. Karena kan di dalam para diskusi saintis itu kan juga ngomong bahwa atom lah yang menciptakan, yang membuat kita itu ada. Berarti kan atom lah yang membuat kita seperti ini, kita menjadi seperti ini kan atom, Dok. Jadi kan kita itu ya free will itu ya dari atom itu sendiri, bukan dari kita. Makanya yang di kemarin, makanya yang di kemarin itu kan biasanya gitu, yang dijadikan argumen free will itu dualisme partikel kayaknya. Dualisme sama itu super apa sih yang kuantum itu apa? Yang posisi itu loh, posisi gitu loh, lari aku. Iya. Aku lari udah. Yang gini. Jelasin, Dok, mudeng maksudnya. Ya, aku mudeng, cuman ya orang itu melakukan cocokologi keyakinannya dengan mengatasnamakan teori kuantum, matane suwek temenan gitu ya. Matanya suwe itu. Lah mereka itu loh, yang namanya kuantum itu enggak paham. Mekanika kuantum itu apa gitu. Enggak gitu ya, mekanika kuantum misalnya. Mekanika kuantum bermanfaat enggak? Bermanfaat. Contohnya apa? Transistormu itu gitu ya. Chip HP. Itu iya chip itu mengandalkan mekanika kuantum gitu. Jadi kamu tuh nggak usah aneh-aneh membahas yang namanya cara kerja sel kita itu nggak usah pakai mekanika kuantum loh, itu tuh fisika klasik gitu ya. Kenapa satu? Fisika klasik itu misalkan nggak usah ada lah, Wim. Yang namanya
pesawat terbang sampai sekarang itu segala macam mesin yang dibuat manusia, tidak ada yang menggunakan yang namanya memakai prinsip-prinsip mekanika kuantum atau relativitas umum dan khusus, nggak ada gitu itu ya. Pesawat itu menggunakan fisika klasik gitu. Dasar. Lagi kita memahami yang namanya cara kerja sel itu. Nah, nggak usah daki-daki nggawe mekanika kuantum, Bung. Pakai mekanika klasik aja udah ketemu kok gitu ya. Kita itu pakai. Hanya saja sekarang kalau kita itu melihat kemungkinan itu ya, yang namanya lompatan-lompatan neuron itu ya, dan kemudian bisa istilahnya memetakan algoritma itu. Memang kita memerlukan bantuan kimia fisika kuantum. Untuk apa? Ya untuk mempunyai yang misalkan AI yang berbasis mekanika kuantum. Supaya bisa memperhitungkan lebih banyak kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di otak kita gitu. Bukan lantas, kerja otak kita melalui mekanika kuantum, lambemu tak gini, tak lakban gini gitu ya, gitu. Ya. Tapi bahwa interaksi satu sama sel itu, interaksi terus kemudian menimbulkan interaksi ya bareng, misalnya bagaimana otak kita mempunyai yang namanya neuron cermin gitu ya. Terus neuron cermin itu membuat otak kita jadi bekerja lebih kompleks gitu. Ini bukan hal yang sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan mekanika klasik, bukan begitu. Tetapi karena kemungkinannya itu jauh lebih banyak, kalau kita menggunakan komputer kuantum atau AI dengan komputer kuantum, lah kita bisa mendekati kesamaannya. Gitu itu. Bukan lantas otak kita bekerja memenuhi mekanika kuantum. Lambemu no. Kadon itu mikirmu gitu. Bisu bukan bisu. Tali aku. Yaitu yang dijadikan argumen biasanya dualisme partikel dan gelombang cahaya itu kan biasanya itu sama superposisi elektron. Biasanya kui bisa jelasin lah ya. Lucu dok kan soal kui. Kita itu ya dengan menggunakan ensefalografi merekam otak kita dan menggunakan yang namanya MRI fungsional, itu kita udah tahu apa yang menyebabkan itu semua, tahu itu udah tahu. Jadi ya kita menggunakan PET scan, menggunakan yang namanya MRI fungsional ditambah dengan EEG itu, kita udah tahu itu. Kok lu gak usah bahas pakai mekanika kuantum lah, mutalak ban gini yo. Kandanya dok Pak lucu kok. Lucu. Dua daki. Kalau lewat sunat dok. Ya, kalau enggak kan gini. Aku disik. Jadi kan dia pakai argumen itu. Terus kan kalau atom itu kan enggak di manusia atau soal free will ya, yang punya kehendak. Batu terus juga hewan lain itu kan juga dari atom, lah kok mereka nggak berkehendak kenapa? Ngene lho. Kon itu kalau kita ngomong kehendak, berarti kita ngomong kehendak, kamu itu berbicara tentang perilaku manusia, iya enggak? Lah perilaku manusia itu pakai yang namanya bagaimana kita memahami cara kerja otak gitu. Ya. Kadon lo ngomong, bayangin aja kon bahas karburator pakai mekanika kuantum, itu kayak ngono iku lho ya gitu. Jadi itu kamu sama aja. Kamu membahas yang namanya free will, bagaimana otak itu bekerja. Kamu melompat jumping dengan mengenalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Itu argumen jumping. Sama aja. Kamu sama aja membahas mobil berebet gara-gara itu tadi interaksi atom dengan mekanika kuantum tadi. Iki ya, mesin ini berebet karena atomnya gini. Matamu iku lho. Soalnya karburator, busine iku entek ado-ado ya mekanika kuantum wong busine rusak bahas mekanika kuantum. Betul loh. Ben kita sangar mungkin dia pengennya ben kita keren gitu.
Ben kita keren mungkin begini mau. Kon iku lek ngomong ojo dukur-dukur kok lambemu kesaplok kitiran helikopter kapok lho. Aduh. Memang lucu dok. Kon nek mulip-mulip lek kon nek ngomong dukur-dukur lambemu kesamplok kitiran helikopter kapok kon. Oh, ora dok. Kalau biasanya kan dok. Biasanya tak satir meneh dok, tak sarkas mereka tuh. Lucu mereka itu lucu, makanya aku ngomong lucu mereka itu lucu, buat hiburan aja mereka itu. Iya memang. Ngapain terus sih? Tapi gini loh Wim, tapi gimana? ya filsafat itu memang kalau diomongin ini guyonan itu apa menghibur gitu. Kayak kon delok Marvel apa DC ngono lho Wim, tapi ya wis lah iku ngomong kosong ae lah filsafat iku. Iya. Sampai Marvel iku. Ya dok, namanya juga mencari uang dok ya. Iyalah. Muter duit. Namanya juga usaha itu. Usaha. Mulai jam 8:30 atau dok. Sebentar lagi 8:30. Kan kata motivator tuh, usaha enggak apa? Sudah hasil tidak mengkhianati usaha. Ambene ngono. Motivator kan ngono. Lah iya, yang namanya motivator itu kerja keras adalah kunci kesuksesan. Lah perasaanmu wong sing enggak sukses itu enggak kerja keras itu. Enak ngomong gitu ya. Kerja keras adalah kunci sukses loh. Semua orang kerja keras. Yang sukses cuma 1%. Nah ini ya bukan kunci namanya gitu. Bahwa kerja keras itu adalah variabel kesuksesan, iya gitu. Tetapi bukan kuncinya gitu. Kuncinya itu nasib gitu. Nasib. Oh, nasib no ya orang nasib itu lahir ceprot udah kaya raya Wim, punya perusahaan macam-macam. Mana ada kerja keras dia jalan-jalan kok gitu ya. Oh, lahir ceprot sugih lho koyo aku iki Wim lahir ceprot sugih Wim gitu. Betul loh. Iya. Enak deh ya. Lah ya iyalah aku lahir ceprot sugih. Lah aku tuh tidak pernah apa namanya berusaha untuk ini sudah itu kan. Ini aku beneran iki gitu ya. Ya. Betul dok. Nasib lah bukan apa-apa gitu. Oke dok, motivasi penutup dok dari Dokes. Ora sih motivasi penutup dari Dokes. Motivasi. Enggak ono motivasi, pokoknya gini loh ya. Pokoknya dunia ini berjalan itu sesuai dengan hukum-hukum alam gitu ya. Yang kita bisa tahu bahwa alam ini penuh dengan segala macam konsekuensinya gitu. Nah, kalau kita itu belajar itu, berlatih itu adalah berlatih menerima konsekuensi. Itu dengan latihan. Tidak bisa mendadak kita itu bisa menerima konsekuensi kecuali dengan latihan. Terima konsekuensi. Latihan menerima konsekuensi itu. Oke. Kita menerima konsekuensi ki selai apa ya? Kayak ada di bagian motivasi itu. Apa sih? Kita apa sih? Oh, wingi apa? Stoa wingi stoa. Alam bel stoa. Iya, kini kan stoa wingi dok. Stoa itu kita menerima konsekuensi, tapi stoa tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus latihan. Nggak pernah itu. Itu bedanya. Stoa itu filsafat, tapi bahwa untuk mencapai kita itu menerima konsekuensi, itu kita latihan. Latihan anak kecil dilatih buang sampah, anak kecil itu dilatih antri. Itu pada dasarnya dilatih untuk menerima konsekuensi. Meskipun nggak tahu bahwa mereka itu latihan untuk menerima konsekuensi. Oke, itu motivasi dari Dokes hari ini. Oke. Lambemu. Ya, oke, makasih Dokes untuk malam hari ini. Makasih semuanya, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam.